Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Perkenalkan, nama kakak Aliati Syolimbona. Kakak dari program studi pendidikan matematika semester 6. Jadi pada kesempatan ini kakak akan menyampaikan materi tentang bangun ruang sisi datar. Jadi untuk mengetahui apa itu bangun ruang sisi datar, bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk bangun ruang sisi datar itu dalam kehidupan sehari-hari kita, karena tentu saja adik-adik sekalian sudah menjumpai bentuk dari bangun ruang sisi datar ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun adik-adik sekalian tidak mengetahui bahwa benda itu merupakan bangun ruang sisi datar. Jadi untuk mengetahui apa itu bangun ruang sisi datar, bagaimana bentuknya, simak video berikut ini. Halo semua, jadi pada video kali ini saya akan membahas bab bangun ruang sisi datar part pertama, yaitu tentang kubus. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Bangun ruang sisi datar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa bangun ruang sisi datar, diantaranya kubus, balok, prisma, dan limas. Kenapa ini dinamakan bangun ruang sisi datar? Ya, karena seluruh sisi yang membungkus bangun ruang tersebut merupakan bidang datar. Apakah ada yang melengkung? Ada. Nanti di kelas 9 nanti kalian akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, untuk video kali ini, kakak akan memulai membahas semua tentang kubus terlebih dahulu. Pertama, kakak akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini. Jadi, tujuan dari menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa mengetahui definisi kubus, lalu mengetahui jaring-jaring kubus, menentukan luas permukaan kubus, dan yang terakhir yaitu menentukan volume kubus. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu kubus? Ada banyak benda di sekitar kita yang berbentuk seperti kubus. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 persegi yang sama persis. Kalau dibuat sketsa 2 dimensinya, kubus itu bisa digambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari gambar di atas, kita bisa menentukan unsur-unsur kubus. Antara lain yang pertama, memiliki 6 sisi yang sama besar. Sisi-sisinya yang mana saja? Ini dia, yaitu sisi A, B, F, E, B, C, F, E, D, C, H, D, C, G, H, A, D, H, E, A, B, C, D, dan E, F, G, H. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk-rusuknya yang mana saja? Nah, jadi rusuknya yaitu rusuk AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Jadi, itulah ada 12 rusuk kubus yang sama panjang semuanya. Untuk unsur yang ketiga yaitu kubus memiliki 8 titik sudut. Yang pertama yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sebenarnya kalau kubus ini dibuka ternyata jadi begini bentuknya. Seperti memang namanya, kubus ini terdiri dari 6 buah persegi yang dihubungkan satu sama lainnya. Kebayangkan yang warna pink ini adalah alas sama tutupnya. Ini titik A, ini titik B, titik C, dan ini titik D. Apa kalian bisa membayangkan titik-titik yang lainnya? Nah, by the way, gambar kubus yang telah dibuka ini disebut dengan jaring-jaring kubus. Semoga bisa dipahami ya adik-adik sekalian. Luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan kubus berarti seluruh permukaan yang menutupi si kubus ini. Kita udah tahu kalau kubus terdiri dari 6 buah persegi yang dihubungkan. Berarti luas permukaan kubus adalah jumlah dari luas ke-6 persegi ini. Kalau rusuk kubus ini kita simbolkan R, berarti luas perseginya
dikalikan R kuadrat atau R kali R. Ya, maka rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali R kuadrat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang volume kubus. Nah, kalau volume ini berarti itu isi atau kapasitas si kubus itu. Ternyata untuk menentukan volume bangun ruang, kita cukup mengalihkan ruang alasnya dengan tinggi bangun ruang tersebut. Ini berlaku bukan cuma kubus ya, tapi bangun ruang seperti balok dan prisma juga sama. Konsepnya hanya kita balik lagi ke kubusnya. Kubus kan alasnya persegi. Kalau rusuknya R, maka luas alasnya kan R kali R. Lalu kita kali dengan tingginya. Tinggi kubus kan R juga, maka volume kubusnya adalah R kali R kali R. Atau bisa kita singkat yaitu dengan V sama dengan R pangkat 3. Untuk memahami dua rumus tadi, mari sama-sama kita mengerjakan contoh soal berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Di antara gambar berikut, manakah yang bukan merupakan jaring-jaring kubus? Oke, untuk menjawab soal ini, maka kakak akan menyajikan 11 gambar yang bisa dijadikan jaring-jaring kubus. Yang kuning ini alasnya, yang ungu itu tutupnya. Oke, kita cek gambar pertama ini. Ini merupakan jaring-jaring kubus ya. Nah, yang ini kan sama dengan gambar ini. Nanti alasnya ada di sini dan tutupnya ada di sini. Next, gambar kedua ini juga jaring-jaring kubus. Gambarnya sama dengan gambar yang ini. Ya, kan nanti alasnya yang ini dan tutupnya yang ini. Kalau gambar ketiga ini bukan jaring-jaring kubus. Kalian bayangkan aja ya, kalau ini digabungkan pasti gambarnya akan tabrakan. Jadi itu bukan jaring-jaring kubus. Kalau untuk gambar yang keempat ini, itu merupakan jaring-jaring kubus ya. Karena ini tutupnya, ini alasnya. Jadi gambar sama dengan gambar yang ini. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Hitunglah luas permukaan bangun berikut. Oke, ini udah jelas kubus ya, karena semua sisinya persegi dengan ukuran rusuk yang sama, yaitu 4 cm. Oke, yang ditanyakan luas permukaan. Rumus luas permukaan itu L sama dengan 6 kali R kuadrat. Karena R-nya udah kita ketahui, jadi kita tinggal memasukkan dalam rumusnya saja, yaitu L sama dengan 6 kali 4 kuadrat. L sama dengan 6 kali 16. L sama dengan 96. Jadi kesimpulannya, luas permukaan kubus ini adalah L sama dengan 96 cm kuadrat. Ingat, kalau luas satuannya selalu dalam pangkat 2 ya adik-adik, bisa dipahami kan? Oke, lanjut contoh soal ketiga ya adik-adik. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Nah, R-nya kan telah diketahui, yaitu 1,4 meter. Kata kunci dari soal ini yaitu mengisi. Masih ingat dong di pertemuan awal tadi kakak bilang kalau isi atau kapasitas itu berarti nama lain dari volume. Berarti soal ini menanyakan volume bak mandi tersebut. Oke, karena baknya berbentuk kubus, maka kita masukkan informasi ini ke dalam rumus volume kubus, yaitu volume sama dengan R pangkat 3. R-nya 1,4. Berarti volumenya sama dengan 1,4 pangkat 3. Volume sama dengan 2,144 meter pangkat 3. Ingat ya, kalau volume satuannya selalu dalam bentuk pangkat 3. Bisa dipahami kan adik-adik sekalian? Oke, lanjut contoh soal keempat ya adik-adik. Oke, sebelumnya kakak akan ingatkan dulu, kalau pertanyaannya mencari luas permukaan atau volume kubus, pastikan udah ada panjang rusuknya. Kalau belum ada, berarti kita hitung dulu panjang rusuknya. Oke, kita catat informasinya. Ini kan jumlah panjang rusuk kubusnya 96 cm.
ingat bahwa rusuk kubus itu jumlahnya ada 12. Berarti satu buah rusuk pasangannya adalah 96 per 12 cm, 12 sama dengan 8. Oke, panjang rusuknya 8 cm ya. Sudah diketahui. Jadi yang ditanyakan adalah luas permukaannya. Kita tinggal masukkan aja informasi ini ke dalam rumus permukaan. L sama dengan 6 kali R kuadrat sama dengan L kali 6 kali 8 kuadrat. L sama dengan 6 kali 64. L sama dengan 384. Jadi, luas permukaan kubus itu adalah 384 cm. Jadi jawabannya B ya, bravo. Lanjut contoh soal kelima ya adik-adik. Oke, kita catat dulu informasi soalnya. Ini kan luas permukaannya 96 cm kuadrat. Masih ingat dong, luas permukaan itu kan 6 kali R kuadrat. Nah, inilah yang 96 cm ini kita otak-atik dulu. Ini jadinya R kuadrat sama dengan 96 per 6 dong. Ya kan? Berarti R pangkat 2 sama dengan 16. R sama dengan akar 16 sama dengan 4. Oke, kita udah dapat R-nya. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu volume sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan volume sama dengan 64 cm pangkat. Oke, ingat ya adik-adik, kalau pangkat 3 itu sama dengan kubik. Jadi maka volume kubus itu adalah 64 cm kubik. Nah, sekarang gantian ya. Sekarang kakak memberikan 2 soal ini kepada adik-adik sekalian untuk dijadikan sebagai tugas adik-adik. Oke, jawabannya bisa dikirim di kolom komentar biar kakak periksa ya adik-adik. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini tentang bangun ruang sisi datar, yaitu pada bangun datar kubus. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.